ngasih embel-embel ultra di belakang nama smartphone itu sebenarnya bisa jadi beban karena ekspektasi para konsumen kalau ngelihat sebuah smartphone dengan embel-embel ultra itu kan jadi tinggi gitu ya. Kan banyak banget handphone dengan embel-embel ultra yang punya spesifikasi tinggi, kecuali itel S26 tapi ternyata ada yang ngasih spesifikasi memang tinggi dan mentok rata kanan gitu. Tahun kemarin Poco punya F7 Ultra dan tahun ini mereka punya F8 Ultra. Yang bikin saya tertarik adalah finishing bagian belakangnya ini motifnya denim atau kayak celana jeans gitu. Tapi faktanya dia tidak terbuat dari fabric, tidak terbuat dari kain. Tapi nanti saya jelasin. Jadi intinya sekarang saya mau ngebahas HP baru dari Poco yang butuh waktu lama buat masuk atau akhirnya masuk ke Indonesia. Karena buat yang belum tahu, HP ini tuh aslinya adalah HP Redmi K90 Pro Max kalau nggak salah namanya. Pakai Pro Max juga, dan saya sempat pegang waktu ke China ya, waktu itu ya. Saya sempat hands on dan benar akhirnya dimasukin ke Indonesia sebagai Poco. Begitu. Oke, first impression. Kita bahas BK varian dulu ya. Ini namanya varian Blue Denim. Lihat teksturnya, sekilas emang kayak celana jeans yang baru diangkat dari jemuran. Tapi pas dipegang, ini agak plot twist. Ini bukan kain coy. Ini sebenarnya nanotech PU leather yang dikasih tekstur ala-ala denim. Jadi jangan harap kalian bisa setrika kalau HP-nya lecek. Tapi saya harus akui, feelingnya enak. Keset, nggak licin. Nggak kayak janji politisi yang licin banget, susah dipegang. Dan yang paling penting, anti sidik jari. Ini poin plus banget buat kalian yang tangannya sering minyakan abis makan gorengan ya. Desain kameranya juga wadidaw, gede banget. Menonjol, kayak ego ketua partai gitu. Tapi untungnya, desain modulnya itu kelihatan tech chic banget ya. Nggak norak. Cuma ya itu, kalau ditaruh di meja, dia bakal goyang-goyang dikit. Solusinya? Pakein casing. Untung Poco biasanya baik. Udah dikasih casing dalam kotak, nggak kayak brand sebelah yang pelitnya minta ampun. Charger aja kagak dikasih dengan alasan lingkungan. Hehe. Sekarang Poco juga gitu sih. Nggak punya charger dalam paket penjualan. Lanjut ke depan, kita disuguhi layar 6,9 inch berjenis AMOLED. Resolusinya udah 1.5K, sekitar 1200 x 2608 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz, berjenis LTPO ya. Bezelnya tipis. Kualitas gambarnya, tajem. Warnanya gonjreng. Peak brightness-nya diklaim sampai 3500 nits. Ini terang banget. Kalian bawa ini HP ke tengah lapangan pas jam 12 siang aja, konten di layar itu masih kelihatan jelas loh. Lebih jelas daripada yang suka teriak-teriak. Hidup Jokowi! Lah, hujan. Ada embel-embel Bose di bagian belakang ini sebenarnya sempat saya pertanyakan juga. Karena saya penasaran sejauh mana pihak Bose terlibat dalam pengembangan speaker di HP ini. Belum sempat saya cari tahu, belum sempat saya research. Saya langsung coba dan saya sempat kaget karena suaranya bagus ternyata. Maksudnya kayak, wah gila suaranya tebal banget. Yang bikin dia beda dari HP manapun adalah dia pakai sistem audio 2.1. Artinya dia punya 2 tweeter dan 1 woofer. Ini yang bikin bassnya jadi kerasa lebih tebal dan lebih dalam. Apalagi kalau kita taruh di surface yang agak cekung gitu ya, atau di mangkok lah katakan gitu. Tuh suaranya bener-bener kayak bejir. Bejir aja gue. Suaranya tuh bener-bener bagus gitu loh untuk sebuah smartphone. Dan menurut saya ini lebih bagus dibandingkan semua smartphone yang ada. Untuk performa, HP ini juga mentok rata kanan. Dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan fabrikasi 3 nanometer. Ini chipset yang overkill sebenarnya. Skor Antutunya tembus hampir 4 juta. Untuk performa casualnya sudah pasti lancar. Soalnya dipakai main game yang berat dan naudzubillah aja dia lancar. Saya tes main Genshin Impact rata kanan 60 fps, hasilnya lempeng. Nggak ada frame drop sama sekali. Lancar jaya kayak jalan tol pas lagi nggak ada mudik.
Untuk suhu, ya hangat sedikit ada, tapi nggak sampai bikin tangan melepuh ya. Sistem coolingnya lumayan oke menurut saya. Buat multitasking, buka tutup aplikasi, render video di CapCut, semua dilibas coy. Performanya lebih cepat daripada klarifikasi pejabat yang statementnya blunder melulu. Gesit bener. RAM-nya LPDDR5X, storage-nya UFS 4.1, ngebut plus lega. Baterainya 6500 mAh. Yes, kalian nggak salah dengar. 6500 mAh di body tipis 8,3 mm ini. Daya tahan baterainya badak banget menurut saya. Saya pakai seharian buat tes kamera, main game, scroll TikTok sampai bego. Ini HP masih sisa 20%-an pas malam loh. Lebih awet daripada koalisi partai politik zaman now. Ngecasnya 100 watt wire charging. Dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 30 sampai 35 menitan aja. Kalian tinggal berak, balik-balik udah penuh. Nah, soal kamera sendiri, Poco F8 Ultra ini juga naik dibandingkan Poco F7 Ultra. Terutama di lensa ultrawide ya, di mana yang generasi sebelumnya, tahun kemarin, yang F7 Ultra itu punya lensa ultrawide 32 megapiksel. Tapi di handphone ini, dia sekarang juga udah pakai 50 megapiksel. Jadi total ada 3 kamera di bagian belakang yang masing-masing 50 megapiksel. Lensa utamanya 50 megapiksel, lensa telefotonya periskop 50 megapiksel, dan lensa ultrawide-nya 50 megapiksel juga. Untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. 32 megapiksel. Kenapa nggak di 50-in aja ya sekalian? Tanggung banget. Dalam kondisi terang, kamera utamanya yang berukuran 1 inch ini bisa nangkap foto dengan detail yang tajam parah menurut saya. Sekarang warnanya natural, tapi mahal. Skin tone orang Indonesia yang sawah matang tereksekusi dengan baik ya, nggak jadi pucat kayak mayat. Untuk low light, ya minim noise, lampu jalanan nggak flare berantakan, ya pokoknya overall saya suka lah. Untuk lensa telefoto periskopnya, dia bisa ambil foto 5x optical zoom dan 120 kali digital zooms. Bokehnya pas mode portrait lensa ini creamy banget. Separasi antara objek dan background rapi. Rambut nggak kepotong. Rasanya kayak pakai kamera mirrorless gitu loh. Lanjut ke lensa ultrawide, biasanya lensa ini selalu jadi anak tiri ya. Tapi untungnya resolusinya 50 megapiksel. Sudut pandangnya 122 derajat, luas banget. Cocok nih buat foto keluarga besar pas lebaran ya, biar om tante yang nanyain kapan nikah tetap masuk frame ya. Maksudnya biar bisa kalian crop mukanya nanti gitu. Distorsi di pinggir lensa juga minim banget. Untuk kamera depan, di atas layar ini ada satu lubang kecil, punch hole. Isinya sensor 32 megapiksel ultrawide selfie. Resolusinya nggak mainstream, tapi juga nggak terlalu overwhelming ya. Kamera depannya juga nggak punya autofocus, hal yang semakin sulit diterima untuk sebuah HP flagship. Ingat, mid-range Oppo aja punya kamera depan autofocus. Ya, walaupun harganya 11-12 sama HP ini. Lanjut ke kualitas fotonya, jujur biasanya kamera depan Poco tuh hit or miss gitu loh. Kadang bagus, kadang bikin muka kita abu-abu kayak aspal curah. Tapi, di sini ada peningkatan drastis loh. Detailnya dapet banget. Jerawat, pori-pori, komedo, semua kelihatan jelas. Hasil fotonya tajam, warnanya vibrant, HDR-nya juga jelas banget. Kalian selfie membelakangi matahari, muka kalian tetap terang. Langit di belakang tetap biru, walaupun belakangan agak mendung. Nggak ada tuh ceritanya muka kalian jadi siluet gelap kayak burunan Intel. Kamera depannya juga punya mode ultrawide 0,8 kali. Menurut keyakinan saya, ini fitur wajib buat kalian yang punya teman banyak. Atau minimal pura-pura punya teman banyak lah. Nah, ini adalah hasil perekaman video kamera depan yang bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps. Tahu nggak, video kamera depannya ini walaupun bisa 4K tapi punya banyak sekali limitasi. Pertama, dia tidak bisa 60 fps. Flagship tidak bisa merekam 4K 60 fps, dimana flagshipnya sendiri harganya di atas 10 juta. Agak gimana gitu. Yang kedua, kalau kita nge-apply efek beautify atau beautification di kamera depannya, dia akan otomatis switch ke Full HD. Kayaknya dia nggak mampu memproses muka secara real time di resolusi 4K, yang mana agak aneh karena kan hardware-nya ngebut ya, tapi kenapa dia nggak bisa nge-beautify-in video 4K? Aneh dah gitu. Untuk focal length-nya lumayan, nggak terlalu nge-crop, jadi nggak muka doang gitu, tapi oke. Jadi kamera depannya saya berekspektasi lebih untuk sebuah flagship, tapi ya lumayan lah gitu. Tentunya anjing, kita putar balik aja daripada digigit. Kamera belakangnya bisa merekam video 4K 60 fps di lensa ultrawide, yang mana ini jadi sebuah hal yang bagus menurut saya.
Walaupun sebenarnya HP ini bisa merekam video maksimal resolusi 8K di 30 fps, tapi itu nggak bisa dilakukan di lensa ultrawide-nya. Jadi kalau kita switch ke resolusi 8K, dia akan nge-lock, cuma bisa pakai lensa utamanya aja. Itu kualitasnya seperti kalian lihat sekarang. Ini lumayan menurut saya. Untuk warnanya juga nggak seburuk HP-HP Poco atau Xiaomi dulu. Jadi hasilnya menurut saya lumayan oke. Sekarang kita coba switch ke lensa utamanya. Fokus lagi, nggak perlu di stop rekamannya. Kalau kita merekam di lensa ultrawide, kita bisa switch ke 1 kali. Ini hal yang oke, nggak semua brand bisa melakukannya. Gitu. Brand-brand besar kayak Oppo sama Vivo sih bisa ya, tapi yang lain banyak nggak bisa. Gitu. Bahkan Apple aja nggak bisa, malu Apple. Intinya untuk kamera belakangnya bisa merekam video dengan resolusi yang tinggi dengan kualitas yang menurut saya lumayan oke. Saya suka. Nah, ini resolusi 8K di 30 fps. Dalam resolusi ini itu videonya lebih nge-crop dibandingkan 4K. Gitu. Saya nggak tahu kenapa dia tidak mampu merekam 8K dengan crop factor yang sama dengan resolusi 4K. Tapi yang pasti menurut saya resolusi 8K ini masih sejauh ini sampai sekarang masih sekedar gimmick aja, karena ya sekali lagi nggak semua orang butuh resolusi 8K. Yang kedua, ngedit video 8K itu nyiksa gitu, karena filenya gede, berat buat diedit, apalagi kalau ngeditnya masih pakai CapCut. Jadi sebuah fitur yang ya nice to have aja lah, nggak mandatory tapi nice to have, bisa dipakai buat jualan lah. Jadi menurut keyakinan saya, HP ini adalah HP terbaik yang pernah Poco buat. Terlihat sangat berbeda dibandingkan HP-HP Oppo. Poco pada umumnya. Ntar dulu coy, becek. Ya, saya merasa ini berbeda karena terlihat lebih kalem, lebih low profile, tapi ngasih sesuatu yang beda, terutama motifnya yang pakai motif kayak denim gitu. Harganya nggak murah. Untuk harga segitu, saya yakin dari sebagian dari kalian pasti akan bilang, beda yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa. Intinya saya cuma mau bilang bahwa HP ini adalah HP bagus. Bahkan hampir bagus di semua bagian. Kesimpulannya, apakah worth it? Kalau kalian cari HP yang performanya ngebut, baterainya badak, dan kameranya akhirnya bisa dibanggain buat pamer di media sosial, ini jawabannya. Apalagi desain denimnya bikin kalian kelihatan beda dari pengguna HP kaca pada umumnya. Tapi kalau kalian kaum mendang-mending yang budgetnya mepet UMR Jogja, mungkin kalian harus mikir 2 kali atau nunggu harganya turun tahun depan. Tapi saya punya beberapa catatan ya buat kalian soal HP ini. Pertama, HP ini rada berat coy. Beratnya di atas 200 gram. Jadi kalau jatuh di muka pas lagi tiduran, resiko opnamenya dijamin BPJS. Kedua, soal bloatware. Harga HP ini jelas mahal, tapi bloatware-nya udah ada dalam paket penjualan. Nggak bisa ditolak. Tapi bisa di-uninstall. Pas pertamanya lah harus dibersih-bersihin dulu di awal. Biar nggak ribet. Kayak birokrasi Konoha yang hobinya minta fotokopi KTP. Catatan ketiga, kamera depan 32 megapikselnya punya skin tone yang kadang masih agak maksa buat jadi putih gitu. Buat kalian yang kulitnya eksotis, kadang jadi kayak pakai bedak BB Harum Sari. Kudu dioprek sedikit biar pas. Dan catatan ketiga, jangan kira mentang-mentang brandnya Poco terus nggak bisa mahal ya. Kagak coy, HP ini mahal, di atas 10 juta. Nggak dikit yang berpikir kalau udah di atas 10 juta, mending beli brand lain yang lebih aman. Menurut keyakinan mereka. Yaudah, segitu aja review singkat saya soal Poco F8 Ultra yang akhirnya resmi masuk ke Indonesia. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan klik tombol dislike kalau kalian buzzer pemerintah. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios. Jangan lupa selalu pakai helm kalau naik motor. Padahal saya berapa kali ditegur sama netizen karena lupa pakai helm. Yeay. Dadah.